Menurut logika ini, iblis adalah Tuhan. Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Well, bagi banyak orang, bagi banyak oknum, mereka menuntut kalau Yesus Tuhan, dia harus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Kalau Yesus nggak ngomong begitu, dia bukan Tuhan. Nggak peduli apapun yang kita sodorkan, apapun yang ucapan Yesus, argumen Yesus, kuasa Yesus, tindakan Yesus yang menunjukkan keilahiannya, kealahan dia, mereka nggak akan percaya. Sebelum atau kecuali Yesus berkata, "Aku Tuhan nih, sembah aku, sembah aku." Baru mereka percaya. Jadi bagi mereka, Tuhan itu harus yang minta-minta disembah. Oke, let's play with it. Ayo kita ikuti permainannya. Well, di Alkitab ada kok yang minta-minta disembah gitu, gila-gila disembah. Yuk kita baca dulu. Matius 4 ayat 9. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Jelas di sini dia berkata, kalau kau sujud sembah aku, nih sembah aku nih, semua akan kuberikan kepadamu. Nah, by the way, yang ngomong ini adalah iblis. Jadi yang minta-minta disembah adalah iblis. Iblis dari sononya, dari awalnya memang dia itu memang mau menyamai Allah. Itu jelas di kitab Yesaya. Dikatakan bahwa malaikat ini, bintang fajar ini, iblis ini ingin menyamai yang maha tinggi, yang mana adalah Tuhan Allah itu sendiri. Lalu akhirnya dia dibuang dari hadapan Tuhan Allah. Dan sifatnya itu yang mau sama dengan Tuhan nggak berubah. Setelah ribuan, jutaan, bahkan nggak tahu berapa lama, sifatnya dia tetap ingin seperti Allah. Makanya dia minta-minta disembah. Sembahlah aku, sembahlah aku, sembahku. Jadi bagi oknum-oknum yang selalu minta, kalau memang Tuhan itu harus bilang sembahlah aku, nah itu baru Tuhan. Nah ya udah, request kalian terpenuhi, silakan sembah iblis, karena iblis sesuai dengan syarat kalian, syarat ketuhanan kalian, yaitu minta disembah. Maka silakan sembah iblis, karena iblis berkata, "Sembah aku." Yesus nggak pernah ngomong gitu, tapi faktanya banyak orang nyembah dia. Di Alkitab banyak tertulis orang-orang nyembah dia. Silakan baca ayat-ayat ini. Oke? Jadi Yesus nggak pernah minta disembah, tapi banyak orang nyembah dia, baik dari gerakan maupun dari ucapan. Dan yang terpenting, Yesus gak pernah nolak. Oke? Itu penting tuh. Cara itu, Yesus gak pernah nolak. Kalau Yesus memang cuma nabi biasa, rasul doang, seperti kata banyak orang, kenapa dia gak nolak? Harusnya dia tahu diri dong. Nabi, rasul mana boleh disembah dong. Harusnya, stop, jangan sembah aku cuma nabi. Seperti Rasul Petrus saat disembah di Kisah Para Rasul, dia nolak. Karena dia tahu dia cuma rasul. Dan seperti malaikat saat disembah Yohanes di Kitab Wahyu, dia nolak. Karena dia tahu dia cuma malaikat, tidak layak menerima penyembahan. Kalau dia nggak nolak, Petrus dan malaikat, berarti mereka merasa layak menerima penyembahan manusia dong. Tapi mereka tolak. Nah Yesus, catat, tidak pernah minta disembah. Dan kedua, orang banyak menyembah dia. Dan ketiga yang terpenting, nggak pernah nolak. Itu penting. Jadi Yesus, kenapa nggak nolak? Karena dia tahu dia layak menerima penyembahan. Dia tahu itu. Jadi nggak usah minta disembah. Yang minta disembah harus minta disembah, itu baru Tuhan. Ya udah, silakan tuhankan iblis. Jadikan iblis Tuhan kalian. Karena iblis minta-minta disembah. Sembah aku. Ya udah, silakan tuhankan itu, silakan sembah iblis. Karena bagi oknum-oknum ini, kalau Tuhan harus minta disembah, itu baru Tuhan. Ada yang minta disembah, ya silakan, itu dia request kalian, sesuai iblis minta disembah. Jadi silakan sembahlah iblis, karena dia minta. Kalian nggak mau kan menyembah kalau nggak minta disembah. Yesus nggak pernah minta disembah, makanya kalian nggak mau menyembah Yesus. Padahal banyak orang nyembah Yesus nggak pernah nolak. Yang kalian mau, oknum-oknum ini harusnya minta disembah. Sembah aku. Ya udah, iblis. Silakan sembah iblis. Itu dia minta-minta disembah itu. Sampai sekarang itu minta disembah iblis. Dari awal dia menyamakan diri dengan Allah. Sampai di Matius ini pun minta disembah-sembah. Sampai sekarang juga tetap gila-gila disembah. Itulah iblis. Tuhan Allah yang sejati tidak gila-gila disembah. Tapi orang tetap menyembah dia.
Yesus nggak pernah minta disembah, ngemis-ngemis sembah aku. Tapi orang nyembah dia, banyak orang nyembah dia. Ada ayatnya, belum tunjukkan tadi. Dan Yesus nggak pernah nolak, karena dia tahu dia layak menerima penyembahan. Iblis yang sadar dia nggak layak, dia bukan Allah, nggak layak menerima penyembahan, tapi dia minta, sembah aku sembah, karena dia mau sama dengan Allah. Jadi di situ, kalau kita berpikir dengan jernih, kita bisa lihat bedanya, teman-teman. Harus minta disembah, oke, ada, silakan. Request kalian terpenuhi, iblis minta disembah, sembahlah iblis, tuhankanlah iblis. Oke, aku rasa itu aja untuk video kali ini, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, di mana Yesus berkata sembah aku, kalau nggak ada dia bukan Tuhan. Harus minta disembah baru Tuhan. Ya udah, berarti iblis Tuhan bagi Anda. Bilang aja begitu. Aku harap kalian terberkati, tambah pengetahuan dan iman semakin terteguhkan. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.